Korea Selatan identik dengan K-pop dan teknologi canggih. Tapi tahukah kamu bahwa Islam juga berkembang pesat di sana? Bagaimana kisahnya? Dari jejak sejarah hingga perkembangan terkini, inilah fakta mengejutkan yang mungkin belum kamu tahu. Tonton sampai habis. Sejarah interaksi antara Islam dan Korea telah berlangsung sejak abad ke-9 Masehi, menandai perjalanan panjang dan kompleks bagi perkembangan komunitas Muslim di semenanjung Korea. Catatan sejarah menunjukkan bahwa masuknya Islam ke Korea dimulai pada awal abad ke-9, seiring dengan kedatangan para pelaut dan pedagang dari Arab dan Persia. Rombongan ini membawa serta ahli geografi Muslim yang kemudian menetap dan mendirikan permukiman Islam di wilayah tersebut. Lebih lanjut, disebutkan bahwa para penyebar Islam pada masa itu juga melakukan perkawinan dengan penduduk lokal, sehingga ajaran Islam secara bertahap berbaur dengan masyarakat setempat. Pada awal abad ke-11, misi perdagangan dari Arab kembali tiba di Korea. Para pedagang yang menetap ini membangun sebuah masjid di kota Kaesong yang saat itu merupakan ibu kota dinasti Goryeo. Setelah penaklukan Mongol atas Korea pada tahun 2270 dan integrasi Korea ke dalam kekaisaran Mongol yang multireligius, terjadi gelombang kedatangan signifikan orang-orang Muslim. Kehadiran orang-orang Muslim di masa dinasti Goryeo diterima dengan baik karena mereka membawa kontribusi peradaban, terutama teknologi yang mempermudah kehidupan masyarakat setempat. Kontribusi tersebut mencakup teknologi astronomi, almanak, pengobatan, dan persenjataan yang juga dimanfaatkan oleh kekaisaran Mongol. Setelah runtuhnya dinasti Goryeo, kekuasaan beralih ke dinasti Joseon yang berlangsung selama 5 abad. Di bawah dinasti Joseon, pemerintah Korea menerapkan kebijakan penyeragaman identitas dan pembatasan identitas lain selain identitas kecinaan. Kondisi ini menyebabkan Korea menjadi pemerintahan yang tertutup dengan hubungan yang semakin terbatas dengan komunitas Muslim. Walaupun telah masuk pada abad ke-9, pengaruh agama Islam sangatlah terbatas dan hampir tidak ada catatan yang tersisa dari masa tersebut. Sejarah mencatat bahwa pada era modern, kehadiran Islam di Korea Selatan kembali menguat melalui peran pasukan Turki dalam Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. Atas mandat PBB, Turki mengirimkan sejumlah besar tentara untuk membantu Korea Selatan. Kehadiran seorang imam, Abdul Ghafur Kara Ismail, bersama pasukan ini menjadi titik awal penyebaran ajaran Islam di sana. Tindakan kemanusiaan tentara Turki membangkitkan simpati masyarakat Korea. Beberapa warga kemudian tertarik mempelajari Islam yang berujung pada pengucapan syahadat. Di antara mu'alaf tersebut tercatat 2 tentara Korea, Umar Kim Jin Kyu dan Abdullah Kim Yo-do. Pada tahun 1955, komunitas Muslim pertama di Korea Selatan terbentuk, menandai awal mula perkembangan Islam di negara tersebut. Kemudian, pada tahun 1967, Federasi Muslim Korea (KMF) resmi didirikan sebagai wadah untuk mengatur kegiatan keagamaan dan membangun masjid. Salah satu momen penting dalam sejarah komunitas Muslim Korea adalah pembangunan Masjid Central Seoul pada tahun 1976. Terletak di Itaewon, kawasan yang dikenal sebagai pusat internasional di Seoul, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah,
tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat Islam. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul, yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, dunia hiburan dan budaya Korea Selatan yang semakin menarik perhatian dari orang Islam di seluruh dunia membuat pemerintah turun tangan. Kehadiran Islam menambah keragaman lanskap keagamaan di Korea. Meskipun kepercayaan dominan di negara tersebut adalah Buddha, Kristen, dan Konfusianisme, Islam hadir sebagai agama minoritas. Di Korea Selatan, Buddha, Kristen, dan kepercayaan tradisional seperti syamanisme memiliki pengikut yang signifikan. Namun, hampir separuh penduduk tidak mengidentifikasi diri dengan agama tertentu. Komunitas Muslim di Korea relatif kecil. Untuk mempererat persatuan, komunitas ini membentuk organisasi masyarakat Muslim. Mereka menunjuk Muhammad Umar Kim Jin Kyu sebagai pemimpin. Selanjutnya, para pemimpin Muslim ini melakukan kunjungan ke negara-negara Islam dan beberapa anggota dikirim ke Muslim College di Malaysia untuk pelatihan sebagai pemimpin masa depan. Perkembangan positif komunitas Muslim di Korea Selatan sempat mengalami tantangan setelah peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di New York. Tragedi tersebut memicu sentimen Islamofobia yang meluas, termasuk di Korea Selatan. Peningkatan jumlah imigran dari negara-negara mayoritas Muslim setelah peristiwa 9/11 menyebabkan beberapa media Korea Selatan menggambarkan Islam sebagai agama yang terkait dengan ekstremisme dan radikalisme. Lebih lanjut, dalam penelitiannya yang berjudul Children's Media Between Grooming and Persuasion, Religious Vision in the Case of Korea, Jeong-min Seo dari Universitas Hankuk mencatat bahwa prasangka terhadap Islam dan Arab sebenarnya sudah ada di Korea Selatan sebelum peristiwa 9/11. Hal ini dipicu oleh dinamika kegiatan keagamaan dan kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam di beberapa daerah. Jeong-min Seo juga menemukan bahwa jumlah artikel di surat kabar Korea yang menyebutkan kata Islam meningkat secara signifikan antara tahun 2006 dan 2009 dari 85 menjadi 232 artikel. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian, kekhawatiran, atau bahkan ketakutan terhadap isu-isu terkait Islam di kalangan masyarakat non-Muslim. Pemerintah Korea Selatan berupaya untuk meredakan ketegangan dan menunjukkan komitmen terhadap toleransi beragama. Pada tahun 2011, pemerintah memberikan izin pendirian sekolah Islam pertama di Korea Selatan. Selain itu, didirikan pula Pusat Pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM) khusus bagi komunitas Muslim yang merupakan lembaga pertama sejenisnya di Korea Selatan. Perkembangan komunitas Muslim di Korea Selatan dipengaruhi oleh sikap toleransi masyarakat dan kebijakan anti-diskriminasi pemerintah. Saat ini, jumlah umat Muslim di Korea Selatan diperkirakan mencapai 35.000 jiwa. Saat ini, Korea Selatan semakin ramah terhadap wisatawan Muslim, tercermin dari bertambahnya restoran dan toko yang menyediakan makanan halal dan fasilitas ibadah. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan peningkatan signifikan jumlah wisatawan Muslim yang berkunjung ke Korea Selatan setiap tahunnya mencapai sekitar 1 juta orang dari berbagai negara. Kehadiran komunitas Muslim yang dinamis juga menjadi faktor penting dalam perkembangan ini. Pusat kegiatan Muslim terpusat di daerah Itaewon, Seoul, di mana mayoritas anggotanya terdiri dari pekerja imigran, mahasiswa, dan pengusaha yang berasal dari negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia. Selain itu,
Meningkatnya kesadaran akan kebutuhan wisatawan Muslim mendorong industri pariwisata Korea Selatan untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti penyediaan ruang salat di tempat-tempat umum dan hotel, serta penawaran paket wisata halal. Dari masa lalu hingga kini, Islam di Korea Selatan terus berkembang di tengah masyarakat yang majemuk. Ini adalah bukti bahwa toleransi dan saling pengertian adalah kunci harmoni antarumat beragama. Mari kita terus jaga semangat persaudaraan dan toleransi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.